Halo, nama saya Fitri Nurci Ramadan, Prodi Administrasi Bisnis Internasional, Angkatan 2022, Politeknik LP3 Jakarta, Kampus Sudirman Tangerang. Kali ini saya akan membahas tentang subjek pajak luar negeri. Nah, topik ini pun sangat penting, terutama bagi mereka yang terlibat dalam transaksi internasional, baik itu individu maupun perusahaan. Jadi, mari kita mulai. Subjek pajak luar negeri merujuk pada individu ataupun entitas yang menjadi wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan negara tertentu, meskipun mereka tidak ataupun beroperasi di negara tersebut. Dalam konteks di negara Indonesia ini, berkaitan dengan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak yang memiliki penghasilan atau transaksi di luar negeri. Sebelum kita lebih jauh nih, kita harus memahami terlebih dahulu tentang subjek pajak dalam sistem perpajakan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPH), ada dua kategori utama subjek pajak orang pribadi dan subjek pajak badan. Namun untuk subjek pajak luar negeri, konsepnya bisa sedikit berbeda, tergantung pada apakah mereka memenuhi kriteria sebagai wajib pajak dalam negeri ataupun wajib pajak luar negeri. Secara umum, wajib pajak luar negeri adalah individu ataupun badan yang tidak tinggal di Indonesia, namun mendapatkan penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Untuk orang pribadi, berarti mereka yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam setahun. Bagi badan, berarti mereka yang tidak berkedudukan di Indonesia, tetapi memiliki sumber penghasilan yang berasal dari Indonesia. Lalu, penghasilan apa saja yang dikenakan pajak oleh negara tempat tinggal ataupun negara tempat kegiatan usaha dilakukan? Misalnya, jika Anda adalah seorang pengusaha asing yang melakukan bisnis dengan Indonesia, negara Anda mungkin mengenakan pajak terhadap penghasilan yang berasal dari Indonesia. Nah, dalam hal ini, pajak yang dikenakan bisa berupa pajak penghasilan, yaitu PPH, atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia, yang seringkali berbentuk final tax, atau pajak yang sudah dihitung di awal berdasarkan transaksi ataupun jenis usaha tertentu. Selanjutnya, ada sistem pemajakan global dan penghindaran pajak berganda. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, penghindaran pajak berganda menjadi isu penting. Setiap negara biasanya memiliki peraturan mengenai pemajakan penghasilan luar negeri. Beberapa negara, termasuk Indonesia ini, memiliki perjanjian tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda dengan negara lain. Perjanjian ini bertujuan untuk mencegah pajak berganda yang bisa terjadi ketika dua negara mengenakan pajak atas penghasilan yang sama. Misalnya, jika Anda bekerja di luar negeri, negara tempat Anda tinggal mungkin mengenakan pajak atas penghasilan Anda, namun negara asal Anda juga bisa mengenakan pajak. Tax treaty akan membantu mengurangi atas penghapusan pajak tersebut. Dampak pajak luar negeri bagi individu dan perusahaan. Bagi individu, wajib pajak luar negeri bisa berarti adanya kewajiban untuk melaporkan penghasilan yang diperoleh di luar negeri kepada pemerintahan Indonesia. Meskipun mereka tidak tinggal di Indonesia, namun mereka bisa mendapatkan fasilitas pengurangan ataupun pembebasan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku atau perjanjian penghindaran pajak berganda. Bagi perusahaan, ada aturan yang berbeda, terutama jika perusahaan tersebut memiliki kegiatan usaha di luar negeri. Pajak yang dikenakan bisa meliputi pajak atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri atau bahkan pajak terkait transaksi internasional, seperti royalti, bunga, dan dividen yang dibayarkan ke luar negeri. Contoh studi kasus pajak luar negeri di Indonesia. Misalnya, seorang warga negara Indonesia bekerja di luar negeri selama 10 bulan dalam setahun berdasarkan ketentuan pajak Indonesia. Jika ia bukan penduduk Indonesia, selama 183 hari dalam 1 tahun, ia dianggap sebagai wajib pajak luar negeri. Namun, jika ia memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka penghasilan tersebut tetap akan dikenakan pajak di Indonesia. Untuk menghindari pajak berganda tersebut, ia mungkin akan memanfaatkan tax treaty atau Indonesia dan negara tempatnya bekerja. Dengan demikian, ia hanya perlu membayar pajak di satu negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pembahasan singkat tentang subjek pajak luar negeri dan pentingnya memahami kewajiban pajak di berbagai negara. Bagi individu dan perusahaan yang beroperasi secara internasional, memiliki pemahaman yang baik tentang pajak luar negeri sangatlah penting agar tidak terjebak dalam masalah perpajakan yang rumit. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.